Menjadi spiritual bukanlah perjalanan penuh bunga mawar yang harum. Ini adalah perjalanan penuh luka, penuh benturan, dan ya, terkadang terasa seperti kamu sedang disayat pelan-pelan oleh realitas yang kejam. Tidak ada yang memberitahumu bahwa pencerahan datang dengan harga mahal. Ini adalah medan perang batin, tempat di mana kamu menghadapi iblis pribadimu tanpa kompromi. Kamu tidak akan dilindungi dari rasa sakit, luka, atau ketakutan. Kamu akan hancur, berkeping-keping, lalu dipaksa membangun dirimu dari serpihan itu dengan tangan gemetar. Orang-orang mengira bahwa menjadi spiritual berarti hanya hidup damai, penuh cinta dengan senyum bijaksana. Bukan, menjadi spiritual berarti kamu berhadapan langsung dengan kekotoran dirimu sendiri. Kamu membongkar semua luka batin yang selama ini terkubur, bertatap muka dengan ketakutan terdalammu, dan menghadapi kebenaran brutal tentang dunia ini. Ini bukan perjalanan untuk mereka yang lemah hati. Ini adalah medan perang, dan kamu adalah prajuritnya. Jika kamu sudah siap, mari kita bedah satu persatu bagian tersulit dari menjadi spiritual. 1. Menelan kata-katamu sendiri. Tidak ada yang pernah memberitahumu bahwa salah satu efek samping pertama dari perjalanan spiritual adalah ini. Kamu akan dipaksa menelan kata-katamu sendiri. Bukan sekedar melahap, tapi benar-benar mengunyahnya sampai hancur bersama rasa malu yang membakar tenggorokanmu. Kamu akan dipaksa untuk duduk di hadapan dirimu sendiri, tanpa filter, tanpa topeng, tanpa ego untuk melindungi. Semua kebohongan yang pernah kamu katakan, semua omong kosong yang kamu gunakan untuk menyelamatkan muka, dan semua alasan kosong untuk membenarkan kelakuan burukmu akan menyeruak ke permukaan seperti luka bernanah yang tak bisa lagi disembunyikan. Saat itu, hati nuranimu menjadi dokter bedah. Ia memotong, mencabik, dan membuka setiap tindakan buruk yang dulu kamu anggap enteng. Tiba-tiba, kenangan itu datang seperti tamparan. Momen saat kamu bersikeras bahwa kamu benar, saat kamu mencela orang lain tanpa berpikir dua kali, saat kamu menciptakan cerita hanya untuk terlihat lebih baik, saat kamu membentak orang tuamu hanya karena keinginanmu tidak dipenuhi. Dan sekarang, kata-kata itu menghantuimu, berbalik menjadi cermin tajam yang memaksa kamu melihat betapa kecilnya dirimu saat itu. Tidak ada yang bisa menyiapkanmu untuk rasa malu yang datang ketika kamu sadar bahwa banyak dari apa yang pernah kamu banggakan hanyalah sebuah kebodohan. Dan disinilah letak kebrutalan spiritualitas. Ia tidak menawarkan anestesi. Tidak ada jalan pintas. Ini adalah operasi jantung terbuka dengan hati nuranimu sebagai dokter bedah. Tetapi yang paling kejam dari semuanya adalah bahwa proses ini tidak pernah selesai. Kamu terus menelan kata-katamu, terus mengunyah kesalahanmu, dan terus diingatkan bahwa transformasi sejati hanya terjadi ketika kamu berani menghancurkan fondasi egomu sendiri. Hanya dengan itu, kamu bisa mulai membangun sesuatu yang nyata. Dan ya, itu menyakitkan, tapi itu satu-satunya cara untuk menyembuhkan. 2. Melawan egomu yang rakus. Ego itu seperti bos mafia yang licik. Dia tidak mau kehilangan kontrol. Ketika kamu mulai masuk ke jalan spiritual, egomu akan menjerit, mengancam, dan memanipulasimu dengan segala cara. Ego akan membuatmu merasa kamu paling benar, paling menderita, atau bahkan paling tercerahkan. Ironis, bukan? Egomu yang selama ini jadi teman setiamu tiba-tiba berubah jadi musuh yang mencoba menjatuhkanmu setiap saat. Menghadapi ego bukan seperti memutuskan tali yang kusut, tapi seperti mencabut duri dari dagingmu sendiri. Perlahan dan menyakitkan. Setiap kali kamu mencoba mengalahkannya, ego akan kembali dengan serangan yang lebih canggih. Dia tahu semua kelemahanmu, dan dia tidak akan ragu untuk menggunakannya. Menyadari bahwa kamu bukan egomu adalah pukulan telak. Kamu bukan apa yang kamu pikirkan, bukan apa yang orang katakan tentangmu, bahkan bukan apa yang kamu capai. Kamu hanya sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih tidak bisa dijelaskan. Dan kesadaran ini rasanya seperti dihancurkan berkeping-keping, tapi anehnya juga seperti dibebaskan. 3. Kesepian yang mencekik. Ketika kamu mulai berubah, dunia di sekitarmu tetap sama.
Hanya saja, kamu mulai melihat kebohongan, drama, dan omong kosong yang sebelumnya tidak kamu sadari. Tapi tidak semua orang akan memahami perjalananmu. Bahkan sebagian besar akan menganggapmu aneh, atau lebih buruk lagi, kamu akan dianggap gila. Kamu akan kehilangan teman. Orang-orang yang dulu dekat denganmu mulai menjauh, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tidak lagi sefrekuensi denganmu. Ini seperti mencoba berbicara dalam bahasa yang hanya kamu pahami, sementara yang lain hanya mendengar kebisingan. Kesepian ini tidak main-main. Ini membuatmu bertanya-tanya apakah perjalanan ini sepadan, tapi di sisi lain kamu juga mulai belajar bahwa kesepian adalah guru terbaikmu. Dalam keheningan, kamu menemukan dirimu yang sebenarnya, tanpa topeng, tanpa distraksi. Dan meskipun menyakitkan, ada kebebasan yang tak ternilai di sana. 4. Konflik dengan dunia nyata. Dunia ini tidak dirancang untuk orang yang sadar. Sistemnya penuh tipu daya, kebohongan, dan keserakahan. Dan begitu kamu mulai membuka mata, kamu akan merasa seperti alien yang terjebak di planet yang salah. Uang, pekerjaan, hubungan, semuanya tiba-tiba terasa hampa. Kamu mulai bertanya-tanya apa gunanya semua ini. Tapi kamu tetap harus hidup di dunia ini, membayar tagihan dan berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin tidak memahami apa yang kamu alami. Ini adalah dilema tanpa akhir. Kamu ingin melepaskan segalanya, tapi kamu tahu kamu tidak bisa sepenuhnya lari. Jadi, kamu belajar untuk menyeimbangkan dua dunia, dunia material dan dunia spiritual. Dan percayalah, ini adalah salah satu tantangan terbesar. 5. Menghadapi kegelapan dalam dirimu sendiri. Setiap orang punya sisi gelap. Jangan sok suci. Kamu tahu apa yang ada di dalam kepalamu. Pikiran kotor, keinginan-keinginan terlarang, amarah yang siap meledak kapan saja. Spiritualitas adalah perjalanan menuju bagian tergelap dalam dirimu. Memegang penerang dan berkata, "Oke, tunjukkan semua." Ini adalah langkah yang menakutkan. Kamu mungkin berpikir spiritualitas cuma tentang cahaya, tapi tidak ada cahaya tanpa kegelapan. Kamu harus masuk ke jurang itu, menyaksikan semua sisi dirimu yang selama ini kamu tutupi. Rasa iri dan dengki, dendam, kebencian, semuanya muncul seperti monster kelaparan. Kamu harus duduk bersama mereka, mengenali mereka, dan tidak kabur seperti pengecut. Yang membuat semakin berat adalah kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Ini semua bagian dari dirimu. Dan ketika kamu berdamai dengan sisi gelap itu, kamu jadi paham, kegelapan tidak harus dibenci. Hanya saja kamu perlu menjinakkan dan mengendalikannya, kemudian menjadikan mereka sebagai bagian dari kekuatanmu. Jika cahaya adalah kesadaranmu, maka kegelapan adalah energimu yang paling primal. Ia adalah api, insting bertahan hidup, keberanian brutal untuk mempertahankan kehormatanmu dan keluargamu, dan hasrat untuk bergerak maju ketika hidup menghantammu tanpa ampun. Sisi gelapmu adalah bahan bakar mentah yang bisa menghancurkan atau mengangkatmu, tergantung apakah kamu bisa menjinakkannya atau malah dikendalikan olehnya. Rasa iri misalnya, bisa menjadi beracun atau membangun, tergantung apakah kamu bisa menjinakkannya. Rasa iri dengan kesuksesan orang lain misalnya, jika rasa iri itu masih liar, maka akan membuatmu tenggelam dalam siklus nyinyir, perbandingan, dan kebencian. Sebaliknya, jika kamu mau menerima bahwa kamu iri, lalu menjinakkannya, maka rasa iri itu bukan lagi menjadi racun, tapi menjadi bahan bakar untukmu, mendorongmu untuk bekerja lebih keras, memperbaiki dirimu, dan fokus pada jalanmu sendiri, bukan sibuk merobohkan orang lain. Tapi jalan untuk masuk ke sana, ke tempat monster-monster kegelapan dalam dirimu itu bersemayam, penuh rasa mual dan ketakutan. Apa kamu berani memasukinya? Ingatlah, kamu bukan cuma cahaya dan kamu bukan cuma kegelapan. Kamu adalah keseimbangan antara terang dan gelap. Itulah kekuatan manusia yang sebenarnya. Apakah menurutmu video kali ini bermanfaat? Jika iya, tinggalkan like dan bagikan ke teman-temanmu. Berikan juga pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.